Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta seminar yang saya hormati, topik yang kami angkat adalah tentang globalisasi, mode komersial presensi, keterbatasan nasional dan keunggulan universitas di Indonesia. Kita memasuki satu lorong gelap yang dikatakan oleh martir dari Afrika Selatan yang sepanjang sisa hidupnya itu menggunakan batik. Batik yang kita pakai dari Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela itu kemudian mengatakan bahwa globalisasi ternyata tidak sekedar hanya berwajah manis, tapi ada wajah suram di belakang itu. Nah, tanggung jawab untuk melakukan protes terhadap ketidakadilan itu ada letaknya di para intelektual seperti kita. Nah, pada perguruan tinggi, globalisasi itu salah satu bentuknya adalah komersial presensi. Negara atau kemudian perusahaan di luar negeri atau individu di luar negeri melalui perwakilannya bisa mendirikan perguruan tinggi di sini, bisa memberikan pelayanan di sini yang kemudian itu tentu saja memberi efek yang sangat dalam untuk membuat jurang antara kebutuhan yang kaya dan miskin. Sehingga nanti saya bisa memperkirakan kalau ada anak Indonesia yang kuliah di UM, di Indonesia saja, itu dipastikan mesti dari keluarga miskin, bukan dari keluarga kaya. Karena anak keluarga kaya dari presiden, gubernur, bupati itu kuliahnya itu paling dekat Singapura atau Malaysia. Saya berapa kali mengatakan seperti itu. Karena, itu kemudian diserang lagi oleh yang kemudian kita sebut komersial presensi ini. Kita melihat yang terakhir, saya menyebutnya perguruan tinggi publik saat ini dikelola secara partikelir, seperti model swasta. Kita bisa melihat penolakan di semester kemarin, penolakan biaya UKT tunggal dan IP di beberapa kampus terjadi, kecuali UM. Nah, pasar perebutan pembeli dan penjual ini kemudian memperebutkan kondisi finansial yang sebenarnya saat ini di Indonesia kelas menengah itu turun menjadi 7-9 juta orang yang derajatnya itu kastanya turun menjadi lebih miskin daripada tahun sebelumnya. Hasil kajian kami bahwa kehadiran globalisasi di mode ini dalam sistem pendidikan di Indonesia masih terbatas sekali. Artinya apa? Tidak ada atau sangat sulit perguruan tinggi di Indonesia mendirikan perguruan tinggi di luar negeri. Yang ada, perguruan tinggi akan mendirikan di sini. Nah, apalagi silakan dilacak dengan cara apapun, sumbangan sistem pendidikan Indonesia terhadap pengetahuan internasional itu sangat kecil, bahkan saya bisa mengatakan 0. Ukurannya jelas sekali. Misalkan Israel dengan jumlah penduduk sekitar 21 juta, peraih Nobelnya berapa? Indonesia belum pernah ada ratusan juta. Hanya satu-satunya orang dan tidak pernah memperoleh itu. Itu juga pada sastra. Pramudia Anantatur. Itu juga tidak pernah mencapai. Nah, kehadiran universitas ini menimbulkan kekhawatiran mengenai komersialisasi pendidikan dan potensi dampaknya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Ini jelas keterbatasan ini strategi pertumbuhan Indonesia semakin berorientasi keluar, di mana perusahaan-perusahaan swasta dalam negeri dan multinasional merespon liberalisasi perdagangan. Karena globalisasi adalah anak kandung dari liberalisme. Nah, makanya pola pikirnya akan seperti itu. Dampaknya, kehadiran globalisasi dan keterbatasan pembangunan Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor,
Kualitas kepemimpinan memegang peran penting dalam ketahanan nasional. Saya kira ini menjadi hal yang penting. Data-data tidak bisa saya tampilkan di sini, tapi ini menjadi satu loncatan kita berpikir bahwa persoalan seperti ini ada dan ada yang memikirkan. Terima kasih, mudah-mudahan punya dampak positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.